Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kembali bersama Bahasa Adat TV dalam kajian tafsir. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir daripada surat Al-Qadar, yakni kami akan membawakan kitab tafsir Ibnu Katsir juz yang ke-8 di halaman 441. Baik, sebelum kita membahas penjelasan dari Ibnu Katsir terkait dengan surat Al-Qadar ini, saya akan membacakan terlebih dahulu surat Al-Qadar ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dengan maqam atau irama shodah. Silahkan bisa kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Baik, kita lanjutkan. Yukhbirullahu ta'ala annahu anzalal qur'ana lailatul qadri. Allah telah mengabarkan bahwasannya Dia menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wahia Lailatul Mubarakah allati qala Allahu, dan malam Lailatul Qadar adalah Al-Lailatul Mubarakah, yaitu malam yang diberkahi. Kata-kata berkah maka merujuk pada karunia Allah yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Jadi Al-Lailatul Mubarakah adalah malam yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Hal ini seperti allati qala Allahu azza wa jalla, seperti firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Quran, fi lailatin mubarakah, yaitu pada malam yang diberkahi, malam yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Wahia Lailatul Qadri,
Dan yang dimaksud Lailatul Mubarakah ini adalah Lailatul Qadri, dan dia adalah malam Lailatul Qadar. Wahia min syahri Ramadhan, dan malam itu ada di bulan Ramadan. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bahwa pada bulan Ramadan, yaitu alladzi unzila fihi al-Qur'an, yaitu diturunkannya pada malam itu, yakni Al-Quran. Jadi pada bulan Ramadan adalah Al-Quran diturunkan pada bulan itu. Qala Ibnu Abbasin wa ghairuhu. Berkata Ibnu Abbas dan yang lainnya, Anzalallahul Qur'ana jumlatan wahidan min lauhil mahfudhi ila baitil izzati minas sama'id dunya. Anzalallahul Qur'ana, Allah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidan, dengan jumlah yang satu, artinya sekaligus. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu sekaligus min al-lauhil mahfud, yaitu dari lauh mahfud ke ila baitil izzah, yaitu ke baitil izzah minas sama'id dunya, yakni langit dunia. Thumma nazala mufassalan bihisbil waqa'i fi 23 sanatan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran turun secara terpisah-pisah atau terperinci, bihisbil waqa'i, sesuai dengan waktu kejadian, fi 23 sanah, dalam waktu 83 tahun, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala ta'ala mu'azziman li sya'ni Lailatul Qadri. Kemudian Allah mengatakan, mengagungkan daripada kedudukan malam Lailatul Qadar. Jadi dari turunnya tadi Al-Quran yang secara terperinci, kemudian Allah mengagungkan malam Lailatul Qadar. Allati ikhtasoha, yang ia mengkhususkannya, bi'inzalil Qur'anil azimi fiha, yang ia mengkhususkannya dengan penurunan Al-Quran yang maha agung fiha, pada malam Lailatul Qadar. Ya. Faqala, kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah kamu tahu ma Lailatul Qadri, apa itu malam Lailatul Qadar. Dan ayat berikutnya, apa sih Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berarti selama 83 tahun lebih 4. Berikutnya kita langsung loncat ke paragraf ini ya. Wa qala Ibnu Abi Hatimin, dan berkata Ibnu
Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Zur'ata, telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ata, haddatsana Ibrahim bin Musa, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, akhbarona Muslimun, telah menceritakan kepada kami Muslim, yakni yaitu Ibnu Khalid an ibni Abi Najihin, dari Ibnu Abi Najih, an Mujahidin, dari Mujahid, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min bani Israila. Beliau menyebutkan seorang laki-laki, ya, beliau menyebutkan ada seorang laki-laki min bani Israil, dari Bani Israil, labisa as-silaha, dia mengangkat senjata, ya, fi sabilillahi, fi sabilillahi alfa syahrin. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Israel, dia mengangkat senjata untuk jihad di jalan Allah selama alfa syahrin, selama 1000 tahun. Qala, kemudian ia mengatakan, fa'ajiba al-muslimuna min dalika. Dia mengatakan bahwa orang-orang muslim sangat takjub dengan orang tersebut. Kenapa takjub? Karena orang itu setiap hari mengangkat senjata untuk jihad di jalan Allah selama 1000 tahun, 1000 bulan. Artinya selama 83 tahun, 4 bulan tidak henti-henti mengangkat senjata untuk jihad di jalan Allah. Qala, kemudian ia mengatakan, fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan Al-Quran, yakni inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Allati labisa dzalikar rajulu as-silaha fi sabilillahi alfa syahrin, yang mana itu sama dengan atau lebih baik dari laki-laki Bani Israel tadi yang mengangkat senjata selama 1000 tahun untuk berjihad di jalan Allah. Jadi Allah menurunkan malam Lailatul Qadar ini untuk umat Muhammad, yang mana dengan pahala satu malam Lailatul Qadar itu sama dengan atau lebih baik dari orang Bani Israel tadi yang mau mengangkat senjata setiap hari selama 83 tahun untuk berjihad di jalan Allah. Lihat catatannya, ini ada catatan. Oke. Dalam catatan ini memang sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mursal, ya. Hadis mursal artinya hadisnya ada sanad yang terputus, yaitu di jalur sahabat. Tapi Ibnu Katsir tidak mengomentari terkait dengan ini, ya, tidak mengomentari terkait. Bisa jadi Ibnu Katsir tidak mengomentari ini, memang hadis ini tidak menghasilkan hukum, ya, tidak menghasilkan hukum. Hanya
sesuatu yang bisa menjadikan motivasi kepada kita semuanya untuk meningkatkan amal kita. Ya, bahwasannya tentunya kita sebagai umat Muhammad diberikan malam Lailatul Qadar menjadi keuntungan tersendiri bagi umat Muhammad yang mana tidak diberikan pada umat-umat terdahulu. Satu malam sama dengan 83,4 bulan beribadah pada umat selain Nabi Muhammad atau umat-umat terdahulu. Kemudian disebutkan hadis yang lain, waqala Ibnu Jarirun, dan telah mengatakan Ibnu Jarir, haddatsana Ibnu Hamidin, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Humaid haddatsana Hakam bin Salmin, ceritakan kami Hakam bin Salmin, anil Musanna, dari Musanna bin Sobahin, dari Sobah bin Sobah, an Mujahidin, dari Mujahid, qala, yang mengatakan, karena dulu ada fi Bani Israil, pada masanya Bani Israel, rojulun, ya, seorang laki-laki, yakumul laila hatta yusbiha. Jadi dulu ada pada zaman Bani Israel seorang laki-laki, malamnya dia sholat malam hingga yusbiha, hingga dini hari, hingga pagi hari. Tsumma yujahidu al-aduwa bin nahari hatta yumsiya. Kemudian ia berjihad dengan musuh, atau dia melawan musuh, berjihad melawan musuh, bin nahari, pada siangnya, hatta yumsiya, hingga sore hari. Fa fa'ala dzalika alfa syahrin, dan ia melakukan itu selama 1000 bulan. Ya, jadi dulu ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang mana pada malamnya ia melaksanakan sholat sampai pagi hari, kemudian paginya ia jihad melawan musuh, di siangnya hingga sore hari, dan ia melakukannya selama 1000 bulan. Fa'anzalallahu hadhil ayah, kemudian Allah menurunkan ayat ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, fi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Qiyamutilka lailata khairum min amali dzalikar rajuli. Jadi ini seakan memberikan keutamaan bagi umatnya Nabi Muhammad, bahwasannya malam Lailatul Qadar itu memberikan manfaat lebih baik dari 1000 bulan, yang mana ya sama atau lebih dari apa yang dilakukan oleh Bani Israel tadi, yaitu mengerjakan pada malamnya dia qiyamul lail sampai subuh, kemudian siangnya dia melakukan jihad di jalan Allah sampai sore, dan ia melakukannya selama 1000 bulan atau 83 tahun dan 4 bulan, itu sama dengan satu malam pada bulan Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar. Kemudian ini catatannya tafsir Tabari, ya, dia ada di tafsir Tabari juga. Kemudian waqala Ibnu Abi Hatimin, dan mengatakan Ibnu Abi Hatim, akhbarona Yunusu, telah mengabarkan kepada kami Yunus, akhbarona Ibnu Wahbin, dan mengabarkan kepada kami Ibnu Wahbin, haddatsani Maslamatu Ibnu
ibnu Ulayyin, ceritakan kepada kami Maslamah bin Ulay an Ali bin Urwata qala, dan dari Ali bin Urwah qala, yang mengatakan dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yauman, pada suatu hari, arba'atun min Bani Israel, ada empat orang dari Bani Israel, abadullaha thamanin aman, mereka beribadah kepada Allah selama 80 tahun, lam ya'suhu, dan ia tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ya, lam ya'suhu, dan dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dzurfata ainin, walaupun hanya sekejap mata, ya. Jadi dzurfata ain. Fadzakaro Ayyuba, dia menyebutkan Ayub, wa Zakaria, terus kemudian wa Hazkil bin Ajus, kemudian wa Yusha bin Naunin, dan wa Yusha bin Naunin qala, dan dia mengatakan fa'ajiba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah sangat takjub dengan orang itu, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada 4 orang dari Bani Israel yang mana dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun, dan keempat orang itu tidak pernah sama sekali bermaksiat kepada Allah walaupun hanya sekejap mata. Dan Nabi Muhammad menyebutkan orang-orang itu yaitu Ayub wa Zakaria wa Hazkil bin Ajuz wa Yusa bin Naunin, dan para sahabat Rasulullah SAW sangat takjub dan luar biasa dengan orang tersebut, karena 4 orang tersebut itu selama 80 tahun selalu beribadah kepada Allah dan tidak pernah sama sekali bermaksiat walaupun hanya sekejap mata. Oleh sebab itu para sahabat takjub dengan 4 orang itu. Fa'atahu Jibrilu faqala, kemudian Jibril datang. Faqala, kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, hai Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafri thamanina sanatin, ya. Hai Muhammad, umatmu sangat kagum terhadap ibadah dari kelompok orang-orang ini selama 80 tahun. Hai Muhammad, umatmu kagum dengan ibadahnya orang-orang ini yang dilakukan selama 80 tahun. Lam ya'suhu turfata ainin, yang mana dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun hanya sekejap mata. Faqad anzalallahu khairun min dzalika, maka sungguh Allah telah menurunkan yang lebih baik dari itu. Faqara'a alaihi, kemudian malaikat Jibril membacakan kepadanya firman Allah, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, hadza afdalu mimma ajibta anta wa ummatuka, ya, dan ini adalah lebih utama dari apa yang engkau kagumi dan juga umatmu. Qala, dan ia mengatakan wa yasura bidzalika
fasurra bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasa ma'ahu. Ya, jadi laisa fitil kasyuhuri Lailatul Qadri. Jadi maksudnya adalah laisa fitil kasyuhuri laisa fitil kasyuhuri Lailatul Qadar. Yaitu jadi yang dimaksud itu adalah malam 1000 bulan, itu adalah malam-malam selain bulan Lailatul Qadar. Wa kadza qala Qatadah bintu Amat wa Syafi'i dan Imam Syafi'i wa ghairu wahidin dan yang menyebutkan tidak hanya satu seperti ini. Waqala Amrun bin Qais al-Mala'i, ya, Qaisin al-Mala'i, dan mengatakan Amrun bin Qais al-Mala'i, amalun fiha khairum min amalin alfi syahr. Amalan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari amal 1000. وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر. Dan perkataan ini bahwasanya itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Walaysa fiha Lailatul Qadri, dan itu tidak di malam Lailatul Qadar. Wa ikhtiyaru Ibnu Jarir, dan ini yang pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Jadi yang dimaksud 1000 bulan itu adalah ibadah-ibadah yang dilakukan selain pada malam Lailatul Qadar. Dan ini yang pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Bahwa as-shawabu lama dahu, dan ini adalah benar. Ya, ini adalah benar. Bahwa kaqaulhu, dan ini seperti perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ribatu lailatan fi sabilillahi khairum min alfi lailati fima siwahu minal manazili. Bahwasanya berjaga pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan dari apa-apa di tempat lain. Rawahu Ahmad. Kemudian rawahu Ahmad, kemudian di dalam riwayat Ahmad, wa kama jaa fi, ini rawahu Ahmad, ya, diriwayatkan oleh Muhammad, wa kama jaa fi qasitil jumu'ati bihayati hasanatin. Ini sama seperti ketika datang dengan maksud untuk sholat Jumat, ya, dengan bihayati hasanatin, dengan penampilan yang baik, waniyatin sholihin, dan dengan niat yang sholih, ya. Innahu yuktabu lahu amalu sanah, lahu amalu sanatin, lahu amala sanatin. Jadi ini juga bersesuaian dengan sabda Nabi Muhammad SAW ketika kita berniat untuk sholat Jumat, kemudian menggunakan pakaian yang baik, berpenampilan yang baik, kemudian dengan niat yang tulus, maka itu akan dicatat amalnya selama setahun. Ajrosiyamiha wa qiyamiha, dan juga dan juga pahala puasanya dan juga sholatnya. Ila ghairi dzalika minal ma'ani musyabihati lidzalika. Jadi ini adalah makna yang bersesuaian dengan makna
khairum min alfi syahr. Kemudian waqala al-Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, haddatsana Ismail bin Ibrahim, dan menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, haddatsana Ayyub, berkata kepada kami Ayyub an Abi Kilabah, dari Abi Kilabah, dan Abi Hurairah dari Abi Hurairah qala, yang mengatakan, lima hadara Ramadanu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala telah hadir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waja'akum syahrul ramadhana, sungguh apabila telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, yaitu bulan yang diberkahi, iftaradallahu, maka Allah mewajibkan alaikum siyamahu, maka Allah mewajibkan puasa kepada kalian, taftahu fihi abwabal jannati, kemudian Allah akan membukakan pintu-pintu surga, wa tughalaqu fihi abwabal jahim, dan Allah akan menutup pintu-pintu neraka jahim, wa tughallu, dan Allah akan membelenggu pada bulan Ramadan asyayatin, yaitu syaitan, fihi lailati khairum min alfi syahr, dan pada bulan Ramadan ada satu malam yang dia lebih baik dari 1000 bulan. Ya, man hurima khairuha, barang siapa yang dihalangi kebaikannya, faqad khuyya, maka ia akan terhalang. Rawahun Nasa'i. Terus kemudian rawahun Nasa'i min hadithi Ayyuba, kemudian diriwayatkan dari Imam Nasa'i dari hadis Ayyub bihi, walima kanat Lailatul Qadri tu'dilu ibadatuha ibadata alfi syahrin. Jadi, dan manakala telah datang malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya telah ditetapkan sebagai ibadah 1000 bulan. Tabata fi sahihaini an Abi Hurairah, telah disebutkan dalam dua kitab sahih dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, maqama Lailatul Qadri, barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar atau melaksanakan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, memakmurkan beribadah pada malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan, ghufira lahu, maka akan diampuni baginya ma taqaddama, apa-apa yang telah berlalu, min dambihi, dari dosanya. Insyaallah luar biasa. Jadi hadis ini manqomah, hadis yang sangat masyhur, yaitu manqoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, barang siapa yang mendirikan salat pada ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.